Desvera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial, mengenai tabungan dan pajak. Nah, yang pertama kita akan mencari tentang bunga tabungan dulu nih. Bunga tabungan itu rumusnya B/12 kali P/100 dikali modal. Keterangannya adalah B itu lama menabung, P itu persen bunga. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Bu Rizka mempunyai uang sebanyak 1.400.000 ditabung di bank A dengan bunga 11%. Kita masukkan ke rumus ya. Di sini bunga tabungan kan rumusnya tadi kita sudah pelajari ya. Dia menabung sebanyak 1.400.000, bunganya 11%, dan yang diketahui di sini adalah setelah 3 bulan, artinya 3 bulan ini akan menggantikan B yang ada di sini. Kemudian 11% ini 11 akan menggantikan P yang ada di sini, dan 1.400.000 ini adalah modal. Kemudian kita cari dengan cara disederhanakan seperti biasa. Maka di sini kita dapatkan bahwa bunga tabungan adalah 11 dikali 3.500 atau 38.500 itu bunga selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan Bu Rizka ini bisa mengambil uangnya sebesar 1.400.000 ditambah 38.500 atau sama dengan 1.438.500 begitu. Contoh yang kedua, Andi menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Setelah 3 bulan ia menerima bunga 26.000. Nah, kita masukkan dulu nih ke rumus supaya mudah. Bunga tabungannya itu kan 26 dengan bunga persentase bunganya adalah 13, dan setelah 3 bulan dia bisa menerima berapa. Di sini B-nya kita 26.000 ini kita masukkan ke bunga tabungan dulu. Kemudian di sini ada 3 bulan. 3 ini kita gantikan dengan D yang ada di sini. Lalu 13%, 13 ini kita gantikan dengan P yang ada di sini. Yang ditanyakan adalah tabungan awal. Kita sederhanakan. Di sini kita dapatkan bahwa 26.000 sama dengan 13. Ini atasnya kan tinggal 13 per 400, 4 kali 100 jadi 400 dikali modal. Kemudian cara mencari modalnya, modal sama dengan 26.000 dibagi karena di ini, coba kita ulangi. Di sini kan tadinya kan perkalian, kemudian berpindah ruas maka akan menjadi pembagian. Dibagi 13 per 400. Lalu perkalian dalam bentuk pecahan itu, maka pecahannya itu akan balik. Kemudian 26.000 ini kita cerai dengan 13. 26 itu kan kelipatan dari 13. Hasilnya 2.000. 2.000 dikali 400, hasilnya adalah 800.000. Ini adalah besar uang simpanan mula-mula. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pajak nih. Pajak itu sama seperti menghitung prosentase untung, prosentase diskon, prosentase rugi, seperti itu. Perhatikan, paman itu memperoleh gaji sebulan 5 juta. Penghasilan tidak kena pajak itu 1.200.000 dan besar pajak penghasilannya adalah 10%. Ilustrasinya begini. Misalnya paman itu punya satu kotak gaji nih ya. Gaji ini gaji utuh 5 juta. 5 juta itu bagian 1.200.000 itu adalah tidak kena pajak, bagian gaji yang tidak kena pajak. Artinya ini nggak usah dikutak-kutik. Yang dikutak-kutik itu yang bagian bawah nih. Besarnya 3.800.000. 3.800.000 itu kena pajak sebesar 10%. Jadi 10% dikali 3.800.000 sama dengan 380.000, maka dia akan mendapat potongan dari gajinya adalah 380.000. Jadi besar gaji yang ada di sini tinggal berapa ini? Tinggal 3.420.000. Maka paman itu hanya memperoleh gaji sebesar 1.200.000 ditambah ini setelah dikurangi 3.420.000. Jadi hasilnya adalah 4.620.000 begitu. Itu adalah besar pajak penghasilan, sifatnya mengurangi. Nah, sekarang kalau kalian
pergi ke mall, kalian membeli suatu barang, kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, di sini pajaknya bertambah, menambah apa yang harus kita bayar. Kalau tadi gaji itu, PPh itu mengurangi yang kita peroleh, tetapi ketika kita membayar, pajaknya itu akan menambah besar uang yang harus kita bayar. Contohnya, Danang itu kan membeli laptop 4.600.000. Kena pajak penambahan nilai 10%. Berapa dia harus membayar? Nih contohnya. Contoh yang biasanya di struk-struk pembelian, misalnya ini ada pembelian di Swaria nih. Nah, di sini dia habisnya itu Rp90.912. Kemudian di sini ada taks. Taks itu pajak 10%. Jadi ada penambahan 9.091. Ini pembulatan ya. Kemudian berarti dia harus membayarnya 100.003 di situ. Contoh lagi. Nah, di sini dia habisnya 99.000. PPN 10%. Jadi PPN-nya adalah Rp9.900. Jadi dia harus membayarnya enggak pas 99.000 tetapi Rp108.900. Contoh lagi nih. Di sini kan ada nih total pembeliannya adalah 74.549. Taksnya, pajaknya adalah 7.455. Maka dia harus membayarnya ini Rp82.004 gitu setelah ditambahkan. Nah, kembali ke soal nih. Jadi cara mencarinya bagaimana? Besar pajaknya itu 10%, 10/100 dikali 4.600.000. Jadi didapatkan 460.000. Jadi Danang itu membeli laptopnya adalah 4.600.000 nih. Kemudian ditambah dengan besar pajaknya nih 460.000. Jadi dia harus membayar keseluruhannya adalah 5.060.000 begitu. Mudah bukan? Selamat belajar ya. Salam tara.